Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Senang sekali hari ini bisa bersama-sama kembali di acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Hussein Alatas dan juga Ustadz Abu Bakar Baraja. Dan kasus yang masuk mudah-mudahan juga memberikan gambaran tersendiri bagi kita yang bisa jadi sedikit banyak juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang selalu bersama Radio Silaturahim. Yang hadir hari ini juga lumayan banyak. Sebelumnya kita awali bersama dengan membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Ikhwan Akhwat, ada dua kasus yang bisa dibahas kali ini. Yang pertama dari seorang anak berusia 20 tahun, namanya An. Saya bingung harus bagaimana, Ustadz. Orang tua sering sekali bertengkar, dan ketika mereka bertengkar sering juga melibatkan saya atau menyalahkan di depan saya. Saya sering mendengar ibu menangis atau ayah yang justru marah-marah besar. Jadi saya susah tidur, Ustadz, susah konsentrasi di kampus, dan saya merasa seolah-olah pertengkaran mereka disebabkan karena saya. Tapi saya tidak memihak karena saya menyayangi keduanya. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi rasa bersalah dan kecemasan yang berlebihan ini? Apa yang harus saya lakukan ketika mereka sedang bertengkar? Bagaimana cara melindungi kesehatan mental saya, Ustadz, di suasana yang tidak stabil ini? Terus kalau mereka berdua bercerai, bagaimana saya bisa tetap berbakti kepada keduanya tanpa melanggar ajaran agama? Terima kasih. Kemudian kasus yang satunya adalah dari seorang istri mungkin ya. Di sini saya dan suami berasal dari latar belakang yang berbeda, Ustadz. Suami punya interpretasi agama yang ketat sekali, sering merasa bahwa saya harus patuh dan nurutin semua keinginannya tanpa musyawarah. Apakah terkait pendidikan anak, pekerjaan, atau juga pergaulan, yang membuat saya merasa tertekan dan tidak berharga sebagai individu. Kami bertengkar itu karena perbedaan pandangan ini. Jadi dalam segi pandangan Ustadz, bagaimana syariat tentang pembangkangan istri ini, bagaimana kita bisa menengahi dan memberikan pemahaman yang moderat mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam agar tetap sakinah. Terus bagaimana memperbaiki komunikasi yang sudah sangat buruk ini? Saya capek, Ustadz, lelah secara mental. Bagaimana saya bisa membangun kembali harga diri saya dengan menegosiasikan batas-batas yang sehat tanpa memunculkan konflik yang lebih besar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur.
wahdina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan pertama, itu kasus pertengkaran suami istri dalam saat bertengkar melibatkan anak, hingga membuat anak mengalami keadaan yang betul-betul membuat dirinya stres. Karena yang satu ayahnya, yang satu ibunya. Dan dia wajib untuk bersikap baik pada keduanya. Dan dia juga mencintai keduanya. Oleh karena itu, orang tua seharusnya di saat mereka bertengkar, berselisih, seharusnya mereka tidak melibatkan anak mereka. Agar si anak ini tidak terpengaruh jiwanya. Karena perpecahan di antara mereka itu sebetulnya menghancurkan hatinya. Harapan setiap anak orang tuanya hidup dalam keadaan harmoni. Bisa menjadi idola kebanggaannya. Memberikan bimbingan, nasihat. Menjadi contoh yang baik. Tapi di saat menyaksikan ayah ibunya bertengkar, itu dampaknya cukup berat buat anak-anak. Dan tidak mungkin si anak berpihak pada ibu untuk memusuhi ayah. Tidak mungkin juga berpihak pada siapa? Pada ayah untuk memusuhi ibunya. Kedua-duanya merupakan dua bola matanya. Kalau persoalannya di luar ayah ibunya mungkin mudah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ayah ibu, dengan sendirinya anak di sini berat menghadapi kondisi seperti ini, kecuali di saat anak tersebut orang yang berilmu, orang yang bijak, yang bisa mengingatkan ayah ibunya. Tapi kalau tidak, tanpa disadari, orang tua menghancurkan anaknya, memberikan contoh yang tidak baik. Oleh karena itu dalam Al-Quran, kalau terjadi pertentangan, perselisihan di antara suami istri, atau seorang suami ingin katakan memberikan pendidikan pada istri, itu seharusnya mereka lakukan di antara mereka tanpa diketahui oleh anak. Di mana Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Allah tempatkan laki-laki sebagai pengayom, pelindung, yang membimbing wanita-wanita mereka, baik itu istri, anak perempuannya. Ini merupakan tanggung jawab laki-laki dalam hal ini. Kata qawam diambil dari kata qaim. Fulan qaimun ala ahli, artinya bertanggung jawab untuk mengurus urusan keluarganya. Dia yang memberikan nafkah, dia yang menyediakan juga tempat tinggal. Kemudian fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, wanita yang baik, yang saleh itu yang patuh kepada Allah, taat padanya, dan juga taat patuh pada suaminya pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Tapi kalau berkaitan dengan apa yang diharamkan Allah, maka dalam hal ini si istri tidak boleh mematuhi suami. Yang harus dilakukan dia mengingatkan suaminya. Sebagaimana seorang anak wajib berbakti, berbuat baik pada kedua orang tuanya. Tapi pada saat orang tua memerintahkan dirinya melakukan perbuatan yang tidak benar, dia tidak boleh taati orang tuanya dalam hal tersebut. Tapi tetap memperlakukan orang tuanya dengan mulia. Contoh, orang tua memerintahkan, katakan anak untuk membeli minuman keras, anak nggak boleh mentaati orang tuanya. Dengan alasan berbakti, tidak benar, karena tidak boleh kita mentaati makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi pada saat seorang berumah tangga
ada kewajiban pada laki-laki, ada kewajiban juga pada perempuan. Jadi antara kewajiban dan hak penuh keseimbangan. Seorang laki-laki sebagaimana yang sering kita ucapkan, sebelum menuntut haknya, hendaknya jalankan kewajibannya. Perempuan juga demikian. Sebelum dia menuntut haknya, hendaknya dia menjalankan kewajibannya, hingga dengan masing-masing menunaikan kewajibannya, mereka akan betul-betul tumbuh dalam suasana penuh pengertian, penghargaan, dan juga akan menumbuhkan rasa cinta dari buah komunikasi yang baik di antara mereka. Nah, wanita yang saleh ini, ya, yang taat pada Allah, juga taat kepada suaminya. Ketaatan pada suami itu pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai, juga suami juga bersikap baik mulia pada istrinya pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai, bukan pada apa yang diharamkan Allah. Kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang saleh ini juga menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya pada saat suaminya tidak ada. Dia tidak mengizinkan laki-laki untuk masuk ke rumahnya pada saat suaminya tidak ada. Juga menjaga harta suaminya. Nah, pada saat dia menjaga, Allah juga akan menjaga dirinya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi kalau orang menjaga, Allah juga akan jaga. Tapi kalau orang tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga apa yang mesti dijaga, maka jangan dia menyalahkan Allah dan mengatakan bahwa ini takdir Allah. Tidak. Allah perlakukan kita, ya, dengan perlakuan yang baik. Kita berbuat baik 1 dibalas 10, bahkan sampai 700. Kalau kita berbuat salah dihitung hanya 1. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah 1 langkah, Allah akan datang kepada kita dengan apa? Dengan lebih cepat lagi. Jadi wanita yang menjaga kehormatannya dirinya, Allah akan jaga dirinya. Wanita yang menjalankan kewajibannya, Allah akan muliakan dirinya. Begitu juga laki-laki juga yang menjaga kehormatannya, ya, melaksanakan kewajibannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan dirinya. Jadi ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Buatlah sesuka hatimu, apa yang kamu perbuat kamu akan terima balasan kamu. Nah, setelah itu Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahum. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir pembangkangan mereka. Fa'idhuhun, berikan nasihat. Bacakan ayat-ayat Allah. Ingatkan dengan ucapan-ucapan Nabi kita. Kalau Anda nggak bisa langsung minta orang yang terpandang, yang terhormat, yang bijak untuk memberikan nasihat. Apalagi kalau sesama wanita. Kalau tidak bisa juga, wahjuruhunna fil madaji. Artinya, kalian boikot mereka, tapi dalam kamar mereka, jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Artinya biar keributan suami istri itu biar dalam domain mereka, jangan sampai keluar. Nanti kalau keluar, melibatkan anak-anak, akhirnya anak-anak bisa bersikap kurang ajar kepada yang satu. Bisa nanti mulai bersikap tidak baik pada ayahnya atau kepada ibunya. Ini merupakan hal-hal yang bisa menimbulkan dampak negatif. Kalau seandainya sudah ditempuh cara ini, ternyata masih tidak berhasil. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian takut terjadi perpecahan di antara keduanya, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Masing-masing mengutus utusan orang yang bijak dari pihak laki-laki, yang bijak dari pihak perempuan. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua-duanya ingin melakukan perbaikan, Allah berikan taufik. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Tapi kalau seandainya kedua-duanya ingin berpisah, Allah akan memberikan masing-masing dari karunia-Nya dan keutamaannya. Jadi ditempuh cara yang bijak untuk tidak membuat persoalannya akhirnya apa? Menyebar keluar, melibatkan nanti akhirnya intervensi orang-orang yang salah. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berbicara, akhirnya membuat
kondisi rumah tangga rusak. Nah sekarang banyak orang kalau menghadapi persoalan mulai beredar di Instagram, di YouTube, ya. Bahkan tampilan fotonya yang tadinya bersama suami, mulai suaminya dihilangkan. Atau sebaliknya. Dan mulai jadi buah bibir, akhirnya bukan lagi domain pribadi, menjadi apa? Menjadi tutur cerita di tengah-tengah masyarakat. Ini orang-orang yang menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka. Menghancurkan rumah tangga mereka dengan, apalagi kalau seandainya mereka punya anak. Anak tersebut tumbuh dari nutrisi yang tidak sehat. Pertengkaran, perselisihan, atau cacian, makian. Yang laki kepada istrinya, istri kepada suaminya. Bagaimana kesan anak pada orang tua? Kenapa dikirim putusan dari masing-masing? Karena kalau yang bersangkutan terbawa emosi, dia nggak mampu menjelaskan apa yang dia inginkan. Pihak lain tidak paham. Kalau suami istri ribut, itu susah untuk bisa saling memahami. Karena apa? Karena terbawa oleh emosi. Persoalannya kecil, tapi merembet kemana-mana. Bahkan kesalahan-kesalahan dulu yang tersimpan di koper dibongkar kembali. Padahal masalahnya seperti orang punya rumah, gentengnya satu, pecah, bocor. Marah dibongkar rumah semuanya. Padahal cuma masalah apa? Genteng. Atau kloset rumahnya mampet. Emosi, akhirnya dia lakukan tindakan yang bisa apa? Yang bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jadi seharusnya masing-masing mengirim utusan, kalau memang dengan akal sehat mereka sudah tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama, mereka pisah dengan cara baik-baik. Kalau seandainya mereka mau rujuk, Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki mereka. Tapi jangan ikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini bisa membuat kita buta, membuat kita tuli, membuat kita kehilangan rasa. Akhirnya kata-kata yang keluar tidak benar, keputusan yang kita ambil mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Dan kita harus tahu bahwa kita bersama pasangan kita itu Allah jadikan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menjajah. Terkadang laki-laki yang menang menjajah istrinya, terkadang perempuan yang menang semena-mena menjajah suaminya. Ini bukan lagi saling menjajah, tapi hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Karena kita tahu bahwa laki-laki hanya sendirian tanpa pasangan tidak sempurna. Perempuan juga demikian. Tapi sayang yang kita pahami terkadang dongeng-dongeng cerita-cerita Israiliyat yang memandang perempuan ini sebagai makhluk inferior. Padahal ibunya kan perempuan. Istri juga perempuan. Dia pandang remeh perempuan sama dengan memandang remeh ibunya. Nah ini tradisi jahiliyah dulu memang laki-laki memandang perempuan itu makhluk inferior. Bahkan di tengah-tengah orang Yahudi mereka menganggap bahwasannya perempuan yang menyebabkan suaminya tergelincir dari surga. Jadi pandangan-pandangan negatif mengenai perempuan. Sampai juga riwayat yang beredar perempuan diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Ini juga merupakan riwayat Israiliyat. Quran menjelaskan ba'dukum min ba'din. Quran juga menjelaskan bahwasannya apa? Bahwasanya pria wanita diciptakan dari asal usul dan entitas yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan laki-laki dengan jenis kelaminnya lebih mulia dari wanita. Juga tidak menjadikan wanita dengan jenis kelaminnya lebih mulia dari pria. Tapi yang paling mulia, yang paling bertakwa, paling taat, dan paling baik dan mulia. Amal kebaikannya. Jadi, seorang anak seharusnya tidak dilibatkan dalam masalah ini. Dan saya pernah mengalami seorang ibu bertengkar dengan suaminya. Dia bawa anaknya. Tiap dia berbicara, dia bilang sama anak, betul nggak nak ucapan mama? Lanjutkan lagi bicara, betul nggak mak ucapan anak? Anaknya masih baru usia mungkin 11-12 tahun. Saya bilang ini betul-betul sikap wanita yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wanita ini mudah menghancurkan rumahnya dengan tangannya dan menghancurkan anak perempuannya.
Akhirnya mendidik anak perempuan ini bersikap nanti kurang ajar terhadap ayahnya. Ini yang tidak boleh dilakukan. Ada, kita ketahui beberapa perempuan pisah sama suaminya. Dia punya beberapa anak. Tapi kalau si anak berbicara buruk tentang ayahnya, si ibu marah luar biasa. Orang bertanya kenapa? Saya tidak ingin anak saya menjadi anak yang kurang ajar terhadap orang tua. Akhirnya menghancurkan masa depannya. Urusan saya sama suami itu antara kita berdua. Jangan kita pengaruhi anak kita untuk bersikap tidak hormat kepada masing-masing. Kan indah sekali kan? Tapi sayang, sungguh sayang, manusia zaman sekarang lebih banyak dikuasai emosi sama egonya daripada mempertimbangkan tanggung jawabnya, juga balasan yang Allah sediakan di hari akhir nanti. Jadi kesimpulannya, untuk Ananda kita ini yang mengalami kebingungan, Anda tahu kewajiban Anda sebagai seorang anak. Tetap bersikap baik pada ibu, bersikap baik pada ayah. Baik pada masa mereka rukun maupun pada masa mereka berpisah. Jangan Anda berpihak. Tapi menyampaikan nasihat pada ayah atau pada ibu dengan cara yang santun tidak dilarang dalam agama. Seperti Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada ayahnya. Jadi tetap dengan berkata santun. Kalau perlu bicara secara pribadi kepada ayah. Jelaskan dia punya unek-unek. Kita ini betul-betul bersedih melihat ayah bersama ibu dalam kondisi seperti ini. Apa ayah nggak bisa pertimbangkan? Juga perbaiki hubungan ini. Ayah sudah membuahkan anak berusia lebih daripada 20 tahun. Bukan hidup baru sebulan 2 bulan. Masa bisa bersabar menjalani kehidupan selama 20 tahun tidak bisa bersabar untuk apa? Sisa-sisa yang amat berharga ini. Kalau ayah berpisah belum tentu bisa baik, bisa mendapatkan wanita lebih baik dari ibu. Begitu juga sama ibu. Datangi ibunya berikan nasihat yang baik. Tapi pada saat ribut jangan kedua-duanya memanggil anaknya. Bertengkar, saling mencaci, saling memaki, saling menyalahkan depan anak, ini merupakan kesalahan yang fatal. Jadi Ananda kita bisa memperdengarkan rekaman ini kepada kedua orang tua. Berikan nasihat yang baik, yang indah. Dan Anda kembali pada Allah. Sholat, berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada ayah, ibu. Agar mengembalikan hati mereka. Karena kita harus tahu, masalah hati itu di tangan Allah. Kita nggak bisa mengendalikan hati kita. Pada saat kita benci pada seseorang, kita nggak bisa berubah. Itu kebencian yang muncul dari mana? Hati kita. Dan yang menguasai hati kita adalah Allah. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, "Lau kana qalbi ma'i makhtartu ghairakum wala raditu siwakum fil hawa badala." Kalau hati saya di tangan saya ini, saya nggak bakal pilih orang lain, saya akan pilih kalian. Tapi ternyata apa? Ternyata hati ini justru memilih yang menyusahkan dirinya. Orang Tegal bilang sing angel, gelem, diburu, betul nggak? Sedangkan yang mudah, yang suka sama kita, yang dekat, dari keluarga kita gak repot-repot, dibilang sudah terlalu dekat perasaannya, seperti saudara sendiri. Terkadang orang bilang, ini saya tawarkan buat kamu wanita baik, cantik. Di mata dia gak cantik. Berarti yang dia sukai justru wanita yang kadar kecantikannya lebih apa? Lebih kurang dibandingkan. Lalu ketika diingatkan, dibilang di mata saya dia yang terindah. Jadi kita harus tahu bahwa hati di tangan Allah. Maka mohon pada Allah untuk mengubah hati ayah ibu yang tadinya sering bertengkar, bermusuhan, untuk melembutkan hati mereka. Dan doa anak dalam hal ini mustajab. Doa yang mustajab. Bersikap baik pada ayah ibu. Kalau seandainya mereka mengajak kamu untuk terlibat, katakan, saya mohon dibebaskan dari hal ini. Karena ayah-ayah saya, ibu-ibu saya, mana mungkin saya berpihak dalam ini. Kalau seandainya harus dilibatkan, saya ingin kalian berdua rujuk kembali dan rukun. Jadi berdoa kembali kepada Allah Ta'ala, doakan kedua orang tua. Tapi jangan sekali-kali Anda terlibat berpihak ke sana maupun kemari. Berikan kata-kata yang manis untuk keduanya. Apa ayah tidak menyesal kalau kita ini trauma, menjadi korban akibat pertentangan di antara kalian berdua. Hidup sebentar, beberapa saat lagi kita akan apa? Tinggalkan.
Dan sering laki-laki beranggapan wanita lain di luar lebih baik daripada istrinya. Memang yang belum kita rasakan, belum kita coba, kita beranggapan terkadang apa? Lebih menarik. Tapi begitu kita coba, ternyata apa? Bisa saja istri kita yang sebelumnya lebih baik. Perempuan juga demikian. Dia merasa dirinya masih cantik, masih menarik, masih muda. Laki-laki di luar mengagumi dirinya. Begitu dia pisah dengan suaminya, dia menikah dengan pengagumnya, ternyata pengagum juga sama. Seminggu, 2 minggu, kekagumannya hilang, dia kagum lagi terhadap yang lain. Tapi jaga rumah tangga kita, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari tipu daya syaitan dan juga kejahatan-kejahatan dari jin dan manusia. Jadi Anda sebagai anak laki-laki banyak berdoa, sholat ya, dan jangan mau terlibat berpihak ke sana maupun kemari. Jadilah anak yang soleh, yang taat pada Allah, taat kepada ayah, taat kepada ibu. Hormati mereka. Mudah-mudahan dengan sikap Anda Allah berikan hidayah kepada ayah ibu Anda. Nah yang kedua, berkaitan dengan pasangan suami istri. Suaminya super ketat dalam menerapkan tuntunan agama. Istri diwajibkan untuk patut manut sepenuhnya. Saya tidak memahami yang dimaksudkan dengan super ketat dalam tuntunan agama ini, apakah yang kembali kepada syariat Allah, apakah hal-hal yang berbeda pendapat. Kalau berkaitan dengan syariat Allah, baik suami maupun ibu tidak bisa melakukan tawar-menawar. Artinya suami istri, kalau berkaitan dengan syariat Allah, wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Karena datang dari Allah, kita juga merupakan ciptaan Allah, berhutang kepada Allah dengan hidup kita, menerima nikmat maupun karunia-Nya. Cuma penyampaiannya dengan cara yang baik, memberikan pendidikan yang baik ya, untuk tidak menyakiti ya, satu sama lain. Karena diksi ini penting. Diksi dalam menyampaikan sesuatu itu penting sekali. Kita memiliki kalimat thayyibah untuk kita sampaikan pada pasangan kita, bukan lagi seperti instruksi yang disampaikan oleh anggota TNI yang pangkatnya lebih tinggi kepada yang bawah. Karena istri kita di pasangan kita. Saling menyempurnakan satu dengan lain. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan juga untuk menggunakan kalimat thayyibah sebagaimana Rasul memberikan bimbingan kepada istri-istrinya. Jadi kalau berkaitan dengan syariat yang pasti dari Allah, baik ibu maupun bapak wajib untuk menerimanya sami'na wa ata'na. Jangan menganggap ini terlalu ketat. Tapi kalau berkaitan dengan perbedaan pendapat, coba duduk sama-sama. Laki-laki jangan merasa lebih tinggi dari perempuan, perempuan jangan merasa juga lebih inferior hingga dia merasa dirinya ditekan. Tidak, duduk sama-sama, musyawarah dengan cara baik. Suami membacakan ayat-ayat Allah, sunnah nabinya, istri mendengarkan. Tapi jangan ada kesan penindasan. Katakan pada istri, saya bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Demikian apa yang Allah larang. Nah, saya ingin kamu sebagai istri membantu saya, mendukung saya agar saya betul-betul bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada perbedaan pendapat dalam urusan, katakan yang berkaitan dengan ijtihad, ada perbedaan interpretasi, hendaknya bisa dirundingkan sama-sama. Karena kita tahu bahwasannya terkadang sesuatu yang kita paksakan pada orang lain itu bukan bahagian dari tuntunan agama. Hanya merupakan perbedaan pendapat. Ya. Sebagai contoh lah saya bawakan masalah-masalah yang sepele. Sebagian suami yang punya pendapat bahwa membaca surat Yasin malam Jumat itu bid'ah. Sedangkan istrinya suka membaca surat Yasin. Yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kalau suami tidak suka, jangan membaca. Tapi istrinya membaca juga jangan apa?
Jangan dihalang-halangi. Kecuali kalau melakukan perbuatan yang mungkar secara terang-terangan. Atau katakan suaminya umpamanya tidak kunut. Istrinya kunut. Gara-gara perbedaan ini suami istri ribut. Istri saya harus ikut cara beribadah saya. Ini cara-cara seperti ini nggak wajar. Tapi kalau menutupi aurat sempurna, ya, kemudian menjaga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, itu merupakan hal yang memang diajarkan Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi. Dengan sendirinya, seorang wanita jangan mengajukan keberatan dalam hal ini. Dan Anda semakin terjaga kehormatan Anda, semakin betul-betul Anda dekat dari Allah, dan pintu rahmat keberkahan juga dibukakan. Jadi kalau mentaati suami pada apa-apa yang Allah perintahkan, juga patuh pada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ini bukan hanya ketaatan pada suami, tapi kepatuhan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menjaga kehormatan Anda. Nah, karena pertanyaan ini dan penjelasan yang disampaikan tidak sempurna, kalau seandainya suami istri mau datang langsung, ya, untuk menyampaikan perbedaannya, itu lebih baik. Karena kita khawatir memberikan obat, salah obat, karena kita belum mendiagnosis keadaannya apa secara jelas. Nah, kalau apa yang ibu merasa keberatan berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu salah. Ibu wajib di sini mentaati suami karena Tapi kalau ada hal-hal yang berbeda, karena latar belakang yang berbeda dengan sendiri, coba duduk sama-sama kita lihat. Apakah ini merupakan hal yang harus? Apakah hal yang tidak harus? Nah, kalau ibu lihat umpamanya suami katakan bersikap lebih tegas lagi dalam sebagian persoalan, ibu demi keharmonian, kerukunan, ibu mentaati suami. Ketaatan pada suami dalam hal-hal yang baik juga mulia. Dalam hal yang baik mulia. Demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dan ibu jangan merasa seolah-olah harga diri ibu direndahkan. Ibu tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat dan berpikir. Tidak. Oleh karena itu alangkah indahnya pasangan suami istri di saat istri lagi marah, lagi emosi, suami mengulur. Jangan sama-sama menarik. Nah, di saat istri mengendorkan, suami menarik. Insya Allah hubungan di antara mereka tidak putus. Ada suami yang sedang marah-marah berapi-api, istrinya diam aja. Bahkan menunjukkan muka sedih. Ya. Lama-kelamaan, suami mulai muncul perasaan miris di hatinya. Nah, begitu suaminya diam, jelaskan mas, nggak seperti itu. Kisahnya tuh begini. Kalau salah minta maaf. Kalau salah, insya Allah saya nggak ulangi lagi. Tapi kalau seandainya suami salah paham, jangan langsung dijelaskan. Pada saat dia emosi, akal sehatnya hilang. Tunggu sampai dia reda, baru jelaskan mas. Tadi mas bilang begini. Sebetulnya mas salah paham. Kasus itu begini. Kan lebih enak kan? Begitu juga kalau seandainya istri salah paham. Istri salah paham. Jangan mentang laki-laki, dia merasa dia direndahkan dengan istri angkat suara depan dia. Istri terkadang kalau emosi banting pintu, ini, itu, dan lain sebagainya, keluar kata-kata yang nggak bagus, bahkan bisa mengatakan ceraikan saya. Kalau kita hadapi saat itu sama aja api kita berikan bensin. Akhirnya yang kebakaran bukan hanya dia, kita ikut-ikut kobongan. Betul nggak? Iya. Jadi tunggu sampai dia reda, ya, baru berikan nasihat yang baik. Saya sering bilang kalau laki-laki istrinya keras, dia marah-marah, jangan sekali-kali kamu tanggapi. Lebih baik kamu diam, sebentar akan berakhir. Jadi begitu kamu kasih bahan bakar, bisa meledak-ledak, bahkan bisa berkepanjangan. Kalau yang susah hanya dia, masih nggak apa-apa. Kita ikut susah juga ujung-ujungnya. Betul nggak? Jadi pada akhirnya, kalau kita ikuti, kita menyesal. Tapi kalau kita bersabar, ada pepatah Arab mengatakan apa? As-sabru kas-sibri. Sabar itu percis kayak jadam. Murul madhab
Pahit memang rasanya hulwul awaki, tapi akibatnya kesudahannya apa? Baik. Tapi ada yang manis, enak, tapi setelah itu gula kita naik, jantung kita juga mulai nggak karuan, betul nggak? Jadi jangan kita hanya melihat sesuatu senang dan tidak senang, nikmat dan tidak nikmat. Terkadang yang tidak menyenangkan itu menjadi kebaikan buat kita. Jadi saya nggak bisa bicara terlalu jauh karena perkaranya saya juga nggak jelas. Apa kira-kira yang jadi bahan perdebatan dalam perbedaan ini? Kalau Ibu bisa masukkan apa kira-kira yang menjadi sebab perbedaan, apa yang tidak menyenangkan Ibu, insya Allah kita bisa jawab lebih jelas lagi. Atau Ibu datang kemari sama Bapak, tapi jangan sendirian. Karena kalau sendirian, masing-masing punya apa? Masing-masing ya punya, paling tidak apa? Punya cara sendiri untuk membenarkan perbuatannya dari sudut pandang masing-masing. Nah, kita ingin dua-duanya datang, kita mau dengarkan. Karena saya sering sekali laki-laki datang mengadukan urusan istrinya. Tapi setiap kita bilang bawa istrinya, dia nggak bawa. Jadi tujuannya bukan untuk tahu benar salah, tapi ingin tahu pembenaran. Seperti kemarin di pengajian, di satu pengajian, atau orang bertanya, Ustadz, kata Ustadz kalau seandainya istri keberatan kalau kita bantu orang tua kita. Kata Ustadz, lebih baik ditukar diganti sama yang lain aja. Saya bilang hati-hati ya. Ini tidak begitu langsung. Berikan nasihat, berikan peringatan, bacakan ayat Al-Quran, panggil ya orang yang bisa memberikan nasihat. Kalau dia tetap menentang keberatan kita berbakti pada orang tua kita, baru pada saat itu apa? Jangan begitu dengar kesempatan saya lagi pengen tinggalkan istri saya, Ustadz Husain ngomong begitu, ini nggak benar. Jadi harus ada apa? Tahapan. Kalau memang istri ini menjadi penghalang kita berbakti pada orang tua, tidak mau mengerti, tukar sama yang lebih baik, lebih taat pada Allah, lebih cantik kalau perlu. Jadi tidak menimbulkan apa perasaan-perasaan tidak nyaman. Karena rata-rata perempuan yang seperti ini wajahnya sama sekali tidak mengenakan. Begitu kita pandang wajahnya wal'iyadzubillah yang terang menjadi gelap. Begitu juga laki-laki juga kalau dia tidak taat pada Allah, bersikap kasar, meninggalkan sholat, marah-marah, mau menang sendiri, subhanallah, bagi seorang wanita melihat laki-laki seperti ini, subhanallah, suasana dingin, panas, dalam suasana terang pun gelap gulita. Jadi laki-laki jangan mau menang sendiri, perempuan juga jangan mau menang sendiri. Kita kembali kepada standar nilai yang sama. Kemudian ingat, rasa cinta itu baru akan tumbuh dengan kalimat thayyibah dan perlakuan yang baik. Bukan dengan ancaman, bukan dengan menggunakan teror, tapi dengan kalimat thayyibah, insya Allah rumah tangga kita bisa kita bangun dengan cara yang baik dan mulia. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, karena ada acara, saya pamit lebih dulu dan selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz kita, psikolog kita, Ustadz Abu Bakar Baraja, yang selalu senyum, membuat orang yang berselisih memandang wajah beliau aja. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keteduhan hatinya insya Allah. Masya Allah. Jadi seberapapun parahnya ketidakcocokan kita dengan pasangan, please deh jangan didengar anak-anak. Karena itu bisa menjadi nutrisi jiwa yang paling nggak sehat gitu ya Ustadz ya. Sementara apakah yang akan kita dengar dari paparan Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kehidupan kita sampai di yaumul akhir nanti. Begitu nikmatnya apa yang diberikan Allah kepada hambanya. Setetes air saja bisa mensejukkan bagi mereka yang haus. Itulah kehidupan dalam proses
ketika kita melihat ada seorang anak yang sedang memperhatikan kedua orang tuanya. Ketika seorang anak itu memperhatikan kedua orang tuanya terjadilah keributan yang luar biasa. Anak ini memperhatikan kedua orang tuanya, ingin kedua orang tuanya tidak terjadi pertengkaran. Tapi yang terjadi malah bertambah bertengkar. Dan anak itu dari SMP, SMA, sampai kuliah melihat pertengkaran setiap hari. Jadi apa yang terjadi ketika dia melihat pertengkaran? Hatinya tidak tenang. Perasaannya tidak bisa dia pegang dengan benar. Sehingga mentalnya pun berantakan. Ketika pertengkaran itu terjadi, anak itu hanya melihat, memperhatikan. Dia ingin melihat bahwa ibu dan bapaknya itu akur, senang, bahagia. Tapi apa yang terjadi? Pertengkaran yang dilihatnya mengakibatkan mentalnya tidak karuan. Dengan kondisi yang seperti inilah yang membuat anak itu akhirnya tidak karuan, dia mulai memberontak dirinya. Tapi dia berpikir, kalau saya memberontak, ini tidak ada gunanya. Jadi apa yang harus dia pikirkan? Dia tidak perlu memikirkan. Dia tidak perlu memikirkan karena kedua orang tuanya adalah orang tuanya, dirinya adalah dirinya. Dia bisa menyampaikan pesan kebaikan. Ketika sedang ribut, kita katakan, diam, diam. Jadi, apa yang terjadi? Anak itu berbicara, kita clearkan. Pertama sedang ribut, mama diam dulu, papa diam dulu. Itu yang penting buat seorang anak yang menghadapinya. Jadi ketika lagi ribut, kita katakan, diam, diam. Jadi nggak perlu kita memikirkan kenapa kok mereka ribut, kenapa kok bisa seperti ini, kenapa. Itu tidak ada gunanya kita berpikir seperti itu. Nggak ada artinya kita berpikir seperti itu. Yang perlu kita perhatikan, diamkan. Jadi, bagaimana ketika dia lagi ribut, kita diamkan. Kita diamkan, jangan sampai terjadi yang lebih dari itu. Oke, jadi yang pertama kita diamkan. Dan ketika itu, insya Allah, ketika mamanya mengatakan, enggak bisa, papa juga bilang, enggak bisa. Dengan keramaian ini membuat hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Jadi kita harus berbuat apa? Perhatikan pada diri kita. Perhatikan pada diri kita bahwa itu mereka bukan saya. Itu mereka bukan saya. Keributan itu adalah untuk mereka, bukan untuk diri saya. Saya dilahirkan dengan kebaikan dari Allah, bukan dengan keramaian. Jadi perhatikan diri kita, tapi kita menyampaikan pesan kebaikan, diam. Dan yang kedua,
Itu mereka, bukan saya. Katakan kepada diri kita, kita ini adalah kekuatan pada diri kita. Kenapa kok kita harus perhatian sama mereka? Perhatikan sama mereka yang baik-baik. Jadi ketika lagi rame, lagi ribut, itu mereka, bukan saya. Saya adalah orang yang tenang, yang bahagia. Itu mereka, bukan saya. Ketika kita sudah diamkan, kalau nggak bisa, ya itu mereka, bukan saya. Itu yang kita harus perhatikan. Perhatikan diri kita, kita tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi keributan mereka. Kalau mereka mempermasalahkan saya menjadi keributan karena ini, karena itu, sehingga menjadi keributan saya, katakan, lebih baik diam. Apa yang membuat keributan pada diri saya? Jangan menjadikan keributan pada orang tua. Ketika kita menjadikan permasalahan, kita mau minta sesuatu, ibunya ngasih, bapaknya tidak ngasih, menjadikan keributan. Jangan, lebih baik saya tidak inginkan. Sehingga tidak menjadikan lemah. Dan yang kedua, bagaimana kalau mereka berpisah? Terus apa yang bisa saya lakukan? Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Karena kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimanapun mereka bersama, mereka berpisah, tetap kita berbuat baik. Kita nggak boleh berbuat kasar, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita tetap berbuat baik. Perbuatan baik kita ini yang akan menjadikan kehidupan yang lebih baik. Bagaimana dengan mereka? Mereka sudah berpisah. Itu mereka, bukan saya. Perpisahan mereka adalah untuk mereka, bukan untuk saya. Dan saya tetap menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak. Bapak menjadi bapak saya, ibu menjadi ibu saya. Tetap, nggak bisa ditukar. Bagaimanapun terjadinya nggak bisa ditukar. Dan kita tetap berbuat baik. Insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah. Dan selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini ada permasalahan bagaimana seorang suami yang bersikeras terhadap agamanya. Agama itu keras. Agama itu keras. Kalau yang benar, katakan benar. Kalau yang salah, katakan salah. Itu. Kalau ada yang kurang lebih sedikit, tidak ada. Benar dan salah. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar agama, ya kita katakan tidak boleh. Kalau suami menegaskan tidak boleh, ya tidak boleh. Istri mengatakan tidak boleh. Kalau suami mengatakan tidak pakai kunut, harus kamu nggak pakai kunut. Si istri mau pakai kunut, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya sudah, kamu pakai. Ketika bersama dengan suami, kamu nggak perlu pakai. Ketika suami nggak ada, kamu sholat sendiri, kamu pakai kunut. Kan ringan. Nggak jadi keributan. Suami nggak tahu, nggak ada. Dia nggak ada kan nggak ketahuan. Dia pakai apa nggak pakai. Ketika ada suami, ya kita nggak pakai kunut. Masalah pendidikan anak. Saya mau mensekolahkan di sekolah Islam.
si ibu atau si bapak. Katakan si bapak mengatakan jangan, sekolah itu tidak baik. Sebaiknya sekolah di sini. Di mana? Ya sekolah Islam juga, cuman lebih keras. Oh itu baik, oke kita ikutin sama bapaknya. Karena kita ikutkan untuk kebaikan. Sama-sama sekolah. Tapi itu kan sekolahnya terlalu keras, harus pakai gini, harus gini. Enggak apa-apa, masih kecil, pakai kerudung, misalnya TK, pakai kerudung, harus dikerudungi. Ya sudah, pakai kerudung. Ketika nggak ada bapaknya, nggak ada apa-apanya, dibuka nggak ada masalah, kita tidak bermasalahan. Tapi ketika ada bapaknya mau datang, ayo pakai kerudungnya. Jadi bagaimana kita mengatur seorang istri, mengatur suami yang keras, jadi tidak keras karena dia baik, karena dia orang yang baik, menyenangkan dan mengikuti yang benar. Ketika kunut, dia mau pakai kunut, terus suaminya mengatakan tidak. Terus tidak mau, bingung dia, nggak pakai nanti gimana nih saya dosa. Tidak, kita tidak pakai pada sholat subuh, kita nggak pakai kunut pada saat ada suami. Ketika nggak ada suami, suami lagi pergi sholat di masjid, kita sholat pakai kunut. Pakai kunutnya, nggak ada masalah. Itu namanya baik buat kehidupan. Nah, komunikasi kita bagaimana? Kita tetap berkomunikasi, menyayangi, memberikan kebaikan, atur senyuman, berkata menyenangkan, akan terjadi kehidupan. Jangan kita bertengkar bahwa nggak boleh itu, nggak bisa itu, nggak apa-apa. Kan pakai kunut itu, wah nggak perlu kita berpikir seperti itu. Jadi bagaimana kita harus mengaturnya? Kita atur dengan kebaikan. Insya Allah kalau kita mengatur dengan kebaikan, maka akan jadi kebaikan-kebaikan. Karena perbuatan kita yang baik akan mendatangkan kebaikan. Insya Allah. Masya Allah. Jadi kalau yang kita dengar hari ini terkait dengan rumah tangga beneran harus dipertimbangkan, karena biar bagaimanapun juga nggak semua yang dikatakan suami harus diikutin kan. Dan juga kalau merasa bahwa nutrisi buruk yang kita berikan pada anak-anak karena pertengkaran kita dengan pasangan, mudah-mudahan bahasan kali ini mempersuasi kita semuanya untuk bisa menjadi orang yang menggenggam 5 huruf SABAR. Baik, terima kasih Ustadz Abu Bakar Baraja dan juga Ustadz Hussein yang karena ada keperluan telah mendahului keluar dari ruangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.